Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini dari tabel ini sudah sesuai. Nah, sebelum dilakukan normalisasi, kita perlu lengkapi dulu. Kayaknya dari tabel ini apa sih yang kurang sesuai dengan kaidah database? Kita cek. Pertama, ID transaksi sudah sesuai ya, cocok ya, sesuai. Kemudian kasir. Kasir ini bisa berdiri sendiri enggak? Tidak ya. Kasir kan sebenarnya ada informasi pasir dan sebagainya. Nah, yang perlu dicatat di sini juga harus ada ID kasir. Ini silakan sambil diikuti ya. Ada ID kasir. Oke, maaf supaya ada sejarahnya ya. Jadi ini tetap biarkan, jangan dihapus, jangan dirubah. Ini tetap, terus taruh di bawahnya. Taruh di bawahnya seperti ini. Kemudian di sini baru ini yang dirubah. Di sini yang dirubah. Di sini kasir ditambah dengan ID kasir. Oke. Oh iya ya, kena ya. Oke. Kita taruh di tab berikutnya aja wis. Nah. Di tab ya. Ada yang bingung. Oh, maaf, di sheet. Kalau di sini namanya sheet ya, bukan tab. Di sheet berikutnya di sini ditambahkan ID kasir. Selanjutnya, oke lah kita buat ID kasir asal gitu aja ya. 101 cukup, ini aja cukup. Kemudian tanggal perlu ID sendiri nggak? Nggak ya. Jam nggak perlu ID sendiri nggak? Nggak ya. Barang perlu ID? Perlu ya. Nah, di sini beri ID barang. Oke. Kolagen azarin ID-nya jadi 1 atau enggak? Tidak ya. Kemudian kolagen dengan ukuran sekian dan ukuran yang lain ID-nya sama atau beda? Beda ya. Oke. Untuk ID barang mungkin bisa kita buat agak panjang ya, karena mungkin asumsi kita jenis barangnya ada banyak. Mungkin ini 12.001. Ini aja wes. Aduh. Kok langsung berubah ya? Jadi tanggal. Wah. Oke lah. Mungkin karena itu format tanggal ya. 1. Oke. Yuk. Oh, gini. Biarkan aja. Terus ini jadikan general. Maaf, saya lupa. Jadi ini tadi tetap 12.001. Oke, di sini 12.030 misalnya. Oke, di sini berarti sudah ada tambahan ID kasir dan ID barang. Kemudian perlu kita cek. Perlu kita cek di dalam database apakah dibutuhkan harga. Butuh ya. Jumlah butuh ya. Berikutnya harga dikali jumlah. Apakah diperlukan? Apakah perlukan ini disimpan tersendiri? Enggak ya. Karena nanti kalau misalkan di sini 25.000 dikali 1. 2.500. Maaf 25.000 ya. Nah, tapi kan di sini kita bisa membuat 30.000. Dan ini salah. Jadi kalau ada kolom hasil dari kolom yang lainnya, itu biarkan, nggak usah dicatat, tapi dioperasikan kolomnya itu. Kecuali kalau kalian mau menampilkan aja.
Itu kan sebenarnya bisa dilihat hasil dari ini diambil kan, dikalikan dengan hasil dari jumlah. Hanya kan seperti itu. Berarti harga dikali jumlah dihapus. Itu ya. Ini kita mempersiapkan sebelum normalisasi. Yang tadi itu sebelum normalisasi, ini siap untuk dilakukan normalisasi. Belum normalisasi ya. Berikutnya ada subtotal. Ada subtotal ini, apakah perlu disimpan di dalam database? Tidak ya. Sudah tahu kan cirinya ya. Karena yang ada di dalam database itu yang dasarnya aja, bukan yang dinamis. Ketika depannya dihapus, dirubah, belakangnya nggak ikut berubah. Nah itu hasil simpanannya akan berubah. Misalkan dari sini, saya nggak jadi beli 1, saya beli 2. Di sini nggak berubah. Padahal ini salah kan? Seperti itu. Meskipun dalam database bisa dipasang rumus juga sih. Tapi lagi pula ini memperingan database-nya. Jadi biar yang kerja agak berat sih JavaScript nanti. Kalau dia web. Kalau subtotal dihapus, totalnya juga perlu dihapus. Dihapus sampai dipertahankan. Dihapus ya. Karena sama. Ini dirubah menjadi 2, dirubah menjadi 3. Kalau database-nya tetap, ini malah membuat datanya menjadi rancu. Tidak sesuai kan? Oke. Kembali di sini, ini tetap dikembalikan 1. Subtotal dan total dibuang. Bayar. Dibuang nggak? Dibuang? Tidak ya. Cuma nanti ini perlu disesuaikan. Ini masuk kemana? Ini nggak mungkin masuk ke barang. Masuknya ke dalam transaksi. Oke, bayar tetap ya. Kemudian kembali. Kembali. Apakah perlu tetap? Kalau misalkan saya bayarnya 90.000, ya berubah nggak? Harusnya berubah kan? Jadi usahakan kalau mau bikin mudah, jangan buat database yang bisa merubah kolom sampingnya. Jadi data dasarnya aja dulu. Ketika itu bisa berubah, ini kan lagi pula bisa ditelusur nih. Harganya berapa sih? Oh ini dikali ini, ditambah dengan ini dikali ini. 25.000 dikali 1 ditambah 55.000 kurang 1. Bayarnya berapa? 90.000. Berarti kalau otomatis kembaliannya adalah 90.000 dikurangi 25.000 ditambah 55.000. Gitu kan? Berarti kembali perlu dihapus atau enggak? Ini persiapan sebelum normalisasi. Sudah ya? Ini menjadi N0-nya. Nah, selesai. Selanjutnya, kita copy lagi ke sheet berikutnya ya. Kita copy lagi ke sheet berikutnya menjadi N1. N1. Oke. N1 ini perlu dipisah. Ini kan ada beberapa kolom yang gabung kan? Ada beberapa kolom yang gabung. Dan di sini ini nanti komputer akan bingung kalau suruh baca database seperti ini. Maka ini perlu dipisah. Yang sama ditulis 2 kali. Nah, apalagi yang digabung di sini ada ID transaksi, ID kasir, tanggal, dan jam yang digabung. Kemudian di belakang ada bayar. Nah, ini bayar ribet.
dipisah, ya jadi seperti ini kan. 90.000 di atas, 90.000 di bawah. Oh iya, maaf ya, 80 ya. Rp80.000 di atas, Rp80.000 di bawah. Tapi kan nggak seperti itu. Cuman ini masih nyambung kalau gini, kasirnya ini tadi satu, bayarnya ini. Jadi kalian, cuman ini dibacanya jadi sulit gitu aja. Rawan rancu. Rawan rancu. Jadi ini dibayar sekian, ini juga dibayar sekian. Oke, kita biarkan aja ya. Karena nanti ketika dinormalisasi bisa menjadi aman. Oke. Dari sini normalisasi pertama kita sudah dapat tabel seperti ini. Tidak ada yang di merger kan. Tidak ada kolom yang beberapa kolom sekaligus yang di merger menjadi satu. Semua kolom, semua baris menjadi terpecah. Ini kita dapat jadi 2 baris utuh kan, seperti ini kan. Oke, dari sini kita lanjut lagi untuk N2. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Bingung nggak? Belum ya? Belum bingung atau belum paham? Oke, kita lanjut lagi untuk melakukan N3. Maaf, N2 ya. Normalisasi kedua. Normalisasi kedua perlu dilakukan pemecahan tabel. Disesuaikan dengan kolom-kolom yang sama. Ini perlu dipahami ya. Untuk bayar ini melekatnya pada ID transaksi. Ya, bukan bayar melekat pada ID barang. Gitu ya. Karena nanti kalau kalian bingung, ini melekatnya pada ID barang, jadinya rancu. Barang A dibayar 80.000, barang B dibayar 80.000. Bukan seperti itu maksudnya ya. Ya nanti pahami dulu ketika membuat database. Oke, dari sini ini kita bisa pecah menjadi berapa tabel? Oke. Menjadi berapa tabel? Tabel kasir ini bisa dipecah? Bisa? Bisa ya? Oke. Tabel kasir dipecah. Ditinggalkan ID kasirnya saja. Kemudian tabel barang dipecah. Tabel barang ini nempelnya sampai jumlah, sampai bayar. Sampai harga ya. Jumlahnya melekat pada transaksi. Kita pisah seperti ini. Oke, kita urutkan berbaris ke bawah ya. Nah, yang ditinggal di sini hanya ID-nya saja. Oke, di sini bisa dipahami. Oh iya, kesepian ini berapa kali sih? 1 kali ya. Cuma di kasir kan ini sama. Ketika sama ya wes ditulis 1 kali aja. Oke, oh iya, nggak apa-apa, tulis 2 kali dulu. Nanti di normalisasi ketiga dihapus.
Oke, sambil kita cek ya, apakah normalisasi kedua sudah bisa menghilangkan itu. Oh, bisa. Untuk yang di tabel satunya bisa menghilangkan. Oke, berarti ini karena ini sama, ya. Tabel ini sama, ini bisa dihapus. Isinya kan hanya setian ini aja kan, belum ketahuan siapa kasir yang lain kan. Mungkin Bintang sudah kenalan sama kasirnya? Belum ya? Oke. Dari sini ini sudah normal belum? Sudah normal kedua. Normalisasi kedua. Selanjutnya kita copy lagi untuk normalisasi ketiga. Untuk pembagian sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum kita lanjut normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga. Nah, normalisasi ketiga, di sini kita bisa lihat ya, masing-masing tabel itu sudah punya primary key. Ya, tabel transaksi primary key-nya adalah apa? Primary key-nya tabel transaksi adalah ID transaksi. Kemudian tabel kasir ID-nya ID kasir. Kemudian tabel barang primary key-nya ID barang ya. Oke. Dan di sini di tabel transaksi ada ID kasir. Ini merupakan apa kemarin sudah saya terangkan? Foreign key. Ini adalah foreign key dari tabel kasir. Kemudian ID barang, ini adalah foreign key dari tabel barang. Bisa dipahami ya? Oke. Di sini ada satu tabel yang masih belum normal, yaitu tabel transaksi. Kenapa? Dia kan tadi sudah ada primary key-nya, ada ID transaksi. Primary key itu sifatnya unik. Kalau dibilang unik, berarti hanya satu-satunya ya, tidak ada yang lain. Berarti unik itu nggak ada dobelannya. Unik itu namanya. Bukan langka ya. Oh, langka mungkin ada beberapa, tapi ini unik, sudah unik. Harus hanya ada satu. Maka ini belum bisa dianggap normal untuk transaksi ini. Bagaimana cara menormalisasinya? Dibuat satu tabel lagi. Dibuat satu tabel lagi. Pertama cara membuat satu tabel lagi, kita lihat dulu. Ini yang sama mana? ID transaksi, ID kasir, tanggal, jam, ini aja. Oke lah jumlah jangan ya. Memang ini jumlahnya kalau misalkan ini yang satu beli dua, ini kan kebetulan belinya satu-satu. Ini beda kasusnya ya. Oke, supaya gak bingung ini ganti dua gini wes. Oke, ada bayar. Berarti ya, yang disisakan adalah tabel yang isinya sama. Yang isinya sama ya. Yang dipindah ini. Yang isinya beda. Ditambah primary key-nya. Kita buat tabel tambahan namanya tabel detail. Supaya tabel detail ini tetap nyambung dengan tabel transaksi, maka ID transaksi diikutkan. Oke, seperti ini ya. Dan di sini ini bisa dihapus. Kemudian ini kan double, sama persis kan sekarang. Satunya dihapus juga. Ini sudah optimal. Untuk tabel detail, ini boleh diberi primary key,
boleh tidak. Kalau di primary key yang mana Pak? Apakah ID transaksi? Bukan ya. ID transaksi di sini ini adalah foreign key dari tabel transaksi. Kalau mau memberi primary key, maka nambahnya seperti ini. Ini jadi ini boleh dikasih primary key, boleh tidak. ID detail. Ini kalau mau ngasih primary key. Tapi pasti nanti lebih panjang kontennya daripada transaksi. Lebih panjang primary key-nya daripada transaksi. Karena satu transaksi bisa mencakup beberapa detail. Seperti itu kan. Ini boleh kalian pakai tambahi primary key atau enggak. Kalau nggak di primary key pun nggak ada masalah. Karena ini hanya tabel bantuan ya. Oke, kita asumsikan kita yang nggak pakai primary key. Berarti ini nyambung sini. Jadi transaksi ini ya. Transaksi ini dengan ID kasir ini yang terjadi pada tanggal ini, pada jam ini dan dibayar 80.000. Itu yang dibeli apa aja? Bisa dicek di tabel detail. Seperti itu. Ini yang bisa dibaca oleh komputer. Bisa dipahami? Misalkan kita ingin tahu dari transaksi ini kasirnya siapa? Nyambung ke tabel kasir. Panggil saja Septian, ID kasir ini nggak perlu tulis, nggak perlu ditampilkan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Bingung? Bingung? Paham? Jelas ya? Baik, kalau sudah menjadi normalisasi bentuk ketiga, ini seharusnya sudah normal, kecuali kalau ada kondisi khusus yang mengakibatkan tidak normal, maka dilakukan lagi normalisasi berikutnya, 4, 5, dan seterusnya. Tapi rata-rata sampai normalisasi ketiga ini harusnya sudah normal. Dan kemarin kan sudah saya informasikan, normalisasi bentuk ketiga ini tidak bisa dilakukan sebelum menyelesaikan normalisasi bentuk kedua. Normalisasi bentuk kedua tidak bisa diselesaikan sebelum menyelesaikan normalisasi bentuk pertama. Ini posisinya N-1 ya. Ini nggak ada ini sebenarnya. Ini ya kondisi karena kita ambilnya dari struk asal kan. Jadi kita perlu mengenalkan dulu untuk yang bisa kita normalisasi sebelum masuk ke tahap normalisasi yang lebih bagus. So, ini nggak saya tulis saja supaya kalian nggak bingung. Karena di bahasanya nggak ada istilah. Oke, normalisasi bentuk ke 0. Normalisasi bentuk ke-1-nya seperti ini. Normalisasi bentuk keduanya menjadi 3 tabel. Normalisasi bentuk keempatnya nambah 1 tabel. Ini menyesuaikan kebutuhan ya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Bisa dipahami? Oke. Ada yang bingung? Gak apa-apa, tanyakan aja. Atau mau nyoba buat sendiri ya setelah ini ya.